ikut demo. Cuman saya tanya sama kamu, apakah kamu terima atau kamu memang tolak mentah-mentah walaupun kamu tidak mau ikut demo atau mau bagaimana nih undang-undang? Apa kamu mau langsung datang ke RI 1? Gimana pendapat kamu? Apa jawabannya? Izin berpendapat, Bu. Silakan, siapa yang ininya? Siapa kelas ini? Kelas 35. Bentar. Absen ada di depan saya, takut salah contoh nih. Ini kelas 35 kan? 35 atau 37 nih? Iya, Bu. 35. 35. 35. Sorry. Salah absen lagi. Oke, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Saya Bu Tiara, nomor absen 28. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada beberapa hal yang saya itu setuju dan juga ada yang tidak setuju. Yang pertama yang saya nggak setuju itu salah satunya terkait dengan pasal 19C yang ditetapkan bahwa tanah yang kurang dari 5 hektar itu udah nggak memerlukan 19C pasal berapa? Sorry, Tiara. 19C yang disebutkan kelompok 1 tadi, Bu. Yang terkait dengan tanah yang kurang dari 5 hektar yang sudah tidak memerlukan persyaratan terkait dengan khususnya itu secara keseluruhan itu terkait lingkungan, Bu, terkait persyaratan lingkungan gitu. Saya kurang setuju karena menurut saya walaupun tanahnya itu kurang dari 5 hektar itu masih membutuhkan persyaratan gitu, Bu, karena juga kan kita nggak tahu usaha yang dibangun di atasnya itu apa, nantinya dampaknya gimana gitu ke depannya. Menurut saya itu masih diperlukan persyaratannya gitu. Tanggapan Tiara baik buat saya. Memang sebetulnya ya kalau mau saya bilang dia kan mau kalau menurut yang Tiara tadi sebetulnya ikutin persyaratan kalau misalnya dia dibuat lagi dengan yang buat dia nggak boleh 5, kan tidak boleh lebih dari 5 hektar ya. Iya Tiara, betul? Iya Bu. Sebetulnya ini juga pendapat saya secara pribadi dengan saya sudah menjalani ini, nggak perlu juga gitu loh. Biasanya untuk tanah perkebunan atau pertanian ya biasanya Tiara. Nah kalau dia nggak banyak luas tanahnya, mau bagaimana hasil yang mau didapat banyak? Terus kita perkembangan di alam nanti next ke depan nggak tahu apa yang terjadi. Apakah 5 hektar itu hasilnya sama dengan yang sekarang? Kan belum tentu. Terus apakah musimnya bagus terus hasilnya? Belum tentu juga. Artinya itu menjepit siapa Tiara? Bagaimana Bu maksudnya? Yang dirugikan siapa? Yang kalau misalnya ada pengurangan itu dari yang 5 hektar itu, artinya yang merasa dirugikan siapa? Menurut saya kalau nggak ada persyaratannya itu ya Bu, itu menurut saya masyarakat sekitar yang ada di sekitar tanah yang dibuat usaha itu. Pengelola yang rugi, cuman mungkin itu kalau dari segi positifnya mungkin untuk berbagi kepada yang lain. Positifnya kalau diambil ya, mungkin misalnya tidak lebih 5 hektar pihak lain yang menjadi investornya atau pemiliknya. Dibagi-bagi gitu, bagi-bagi lahan, paham nggak maksudnya? Jadi tidak dikuasai oleh satu orang pengelolaannya. Jadi berbagi rezeki, kasarnya begitu. Kalau kita ambil begitu nggak Tiara? Kira-kira begitu nggak? Iya Bu. Artinya, kamu setuju nggak dengan pendapat yang begini? Pendapat yang di undang-undang itu ya Bu? Ya. Kalau dari penjelasan Ibu tadi ya menjadi lebih dipertimbangkan sih Bu. Kalau misalkan luasnya kurang dari 5 hektar, ya mungkin nggak pakai persyaratan itu juga bisa. Dan saya tuh baru tahu gitu Bu dari penjelasan Ibu. Iya. Artinya gini, semua undang itu kalau kita tiap lahir undang-undang baru pasti demo. Membeli mobil baru akan di 0% kan, nggak ada pembayaran pajak.
Rugilah negara, masa 0% udah beli mobil baru 0%. Nggak ada pembayaran pajak sama sekali. Yang beli mobil orang-orang kaya kok rugi dong. Masa permintaannya minta 0%. Warga negara Indonesia yang namanya penghapusan pajak persen ya itu yang boten-boten namanya. Kalau orang Jawa bilang yang boten-boten permintaannya. Untung bukan saya menterinya. Kalau menterinya udah ya nggak mungkin. Setiap warga negara itu wajib bayar pajak karena dia mendapatkan penghasilan terhadap apa yang dia beli. Sampaikan tadi, boleh dikurangi 5 hektar. Alasannya dengan apa? Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang lebih dipermudah untuk orang itu. Dan kemana tanah dia yang dia hanya mengurangi gitu loh. Nah itu semua akan tadi kan ada kelompok mana yang menyebutkan bank tanah, nanti di situ hasil pengawasannya oleh Menteri Keuangan, Menteri Agraria, dan menteri-menteri lainnya. Itu betul, dan itu kesepakatan itu kan belum dikerucutkan. Ini baru undang-undang yang dikeluarkan. Tapi jangan ada kaitan dengan apa? Ada departemen lain kan, ada apa departemen lainnya? Ada departemen Agraria yang selama ini sudah mempunyai aturan sendiri. Kolaborasi ini yang belum tercapai saya rasa. Karena Agraria biasanya punya aturan sendiri mengenai tanah-tanah yang dimiliki selama ini. Dasarnya tetap UUPA. UUPA nggak dihapus kok dengan Omnibus Law, cuma ditambahin kan persyaratannya. Next, ada lagi pertanyaan yang lain? Apa tanggapan kamu mengenai yang kamu pelajari RPS ini? Fungsi sosial. Ingat, di dalam UUPA, bagaimanapun tanah yang kita miliki itu harus ada fungsi sosial. Fungsi sosial apa? Yang dinikmati oleh seluruh ada di sekitar kamu. Bukan kamu secara pribadi, bukan. Fungsi sosialnya pertanyaan juga. Kalau misalnya fungsi sosial itu kan artinya misalnya di depan itu harus ada jalan. Yang namanya rumah, jalan dilewati mobil itu biasanya kan 6 meter kalau untuk klaster. Kalau untuk dinikmati oleh semua orang, itu bukan tanah kamu itu. Pada waktu si developer bangun, ya, misalnya developer bangun perumahan nih, dari enggak 100% dia harus bisa bangun, cuma 60%. 40%-nya untuk apa? Harus ada fasum, harus ada fasos, harus ada garis badan jalan, harus ada garis badan bangunan. Artinya, itu harus dipikirkan untuk warga yang ada di sekitarnya. Warga masih bisa jalan di tempat situ walaupun dibangun perumahan untuk tertentu. Jadi bukan berarti kamu pun punya rumah, ingat punya rumah 200 meter ya. Punya rumah 200 meter bukan di hook. Kalau bukan di hook, itu 3 meter tak boleh bangun. Kamu pernah lihat nggak rumah? Saya tanya dulu nih ya, rumah. Kamu berpagar. Nih, pagar udah lurus di depan. Sesuai dengan batas kepemilikan tanah kamu. Orang susah mau parkir. Itu tanah kamu. Jalan di dekat rumah orang, terutama di perum-perum nih, perumahan maupun BTM. Pagarnya udah bagus nih, lurus begini. Tiba-tiba nongol kamu bikin tempat sampah buat rumah kamu, tapi ngambil jalan depan rumah kamu. Itu kamu mau ngambil tanah orang atau tanah kamu yang kamu bangun? Saya tanya sekarang. Fungsi sosial yang ada, itu tanah siapa yang kamu bangun? Kamu pernah lihat nggak tanah yang posisinya seperti itu? Pernah nggak lihat? Beda dengan sampah, kalau kamu lihat di pagar kamu, tapi sampah itu kamu bangun di ke dalamnya, cuma kelihatan lubangnya doang dari luar. Itu tidak mengambil tanah orang, tanah fasos, tanah fungsi sosial. Kenapa? Kan orang yang parkir jadi nggak bisa. Parkir itu di depan jalan rumah kamu, itu bukan tanah kamu. Itu tanah fasilitas untuk semua orang. Sebetulnya juga bukan
Kalau ini enggak, baru itu depan rumah kamu dipalang, dilarang parkir. Karena kamu merasa itu adalah rumah kamu. Tapi kalau mau sebetulnya itu bukan punya kamu itu sebenarnya. Kebetulan aja depan rumah kamu tidak mau terganggu. Nonjol daripada luas tanah kamu itu nggak boleh itu sebenarnya. Kamu ngambil badan jalan orang. Itu yang maksudnya fungsi sosial. Nah, misalnya fungsi sosial di bangun gereja. Dulu semuanya tanah kosong. Tiba-tiba di rumah kamu itu sebelahnya dibangun gereja dan diizinkan oleh kamu. Mau dibikin perluasan gereja. Kamu nggak mau jual. Salah nggak kira-kira yang punya? Salah nggak kira-kira? Kan kamu membahasnya fungsi sosial lah ini. Karena di dekat rumah kamu tuh ada gereja, ada segala macam. Karena dia mau perluasan, dia mau beli deh tanah kamu atau rumah kamu mau difungsikan untuk perluasan gereja segala macam. Kamu ngotot, kamu nggak mau jual. Boleh nggak? Kamu yang tahu fungsi sosial itu adalah untuk semua orang menikmati yang ada di sekitar situ. Nggak begitu? Boleh nggak? Hah? Nggak? Bani, bisa jawab nggak Bani? Bani Ginting, bisa jawab nggak? Kalau menurut saya, kalau misalnya nggak ada kesepakatan, ya nggak apa-apa, Bu. Soalnya pihak lain nggak bisa ngambil tanah kita gitu loh. Walaupun ada fungsi sosial itu bukan kayak gitu. Sosial dimanfaatkan untuk itu, tiba-tiba dia mau beli itu dari hal dari si pemilik tanah maupun orang yang akan membeli, walaupun itu untuk fungsi sosial, nggak bisa untuk itu. Kamu pemilik tanah, kamu punya kewenangan tertinggi, punya untuk mau ambil, misalnya atau peruntukannya dirubah atas persetujuan dari pemerintah setempat atau Bapenda setempat. Itu tentunya juga ada tujuan dari masing-masing pemilik tanah setelah dirundingkan oleh wali kota setempat, Pemda setempat, terus lingkungan setempat. Misalnya yang tadinya itu perumahan dirubah, mau dijadiin mall. Kalau memang peruntukannya itu boleh dan kamu pun tidak mau nih, misalnya salah satu nggak mau beli nih, biasanya nggak mau beli karena mungkin kurang gede atau apa kali ganti ruginya. Itu pun kalau misalnya yang lain setuju, nah kamu kalah. Ada tuh kalau kamu lihat, kalau pernah kamu ke Tamrin City, udah bagus begitu Tamrin City, tapi ada satu rumah kecil penduduk yang satu-satunya tidak terjual, yang tidak dibebaskan. Akhirnya dia kan nggak ada yang mau jual. Nah, ini maksud saya, kalau penggusuran ini memang dari pemerintah atau segala macamnya, itu pasti kamu dirundingkan dulu, harganya setuju dulu, ganti ruginya setuju, persyaratannya setuju, terus kamu sudah hitung-hitung gimana. Itu ada rapat dengan Pemda itu biasanya, nggak asal main bohong-bohong yang ini dijual segini. Memang masing-masing letak tanah di depan sama tanah di belakang pasti beda. Kamu nggak bisa ngotot sama. Misalnya di depan 8 juta, di belakang 2 juta, ya kudu terima lah. Depan sama belakang kan beda. Dulu harga jualnya juga, harga belinya juga. Kira-kira begitu. Walaupun kecuali yang sifatnya fasum ya, fasilitas umum. Fasilitas umum itu apa? Misalnya fasilitas umum apa? Jalan, Bu. Jalan. Nah, jalan. Terus apa lagi? Fasos sama, ya bisa. Fasos sama fungsi sosial. Fasos itu kan fasilitas sosial. Ada fasos, ada fungsi sosial. Sama nggak?
Ayo. Sama nggak fasos, fasilitas sosial, dengan fungsi sosial? Gilang, bantu saya jawab. Beda sepertinya, Bu. Beda sepertinya. Ya nggak seperti deh, saya minta. Kalau yang fasos itu contohnya itu kayak yang musola, terus ada kantin. Hah? Gimana? Kalau yang fasos itu yang ada musola, seperti ada musola, ada kantin. Ya. Kalau yang Lebih spesifik fasilitas, kamu bilang ininya. Bedanya fasos sama fungsi sosial apa? kalau fungsi sosial seperti jalan tadi, Bu. Kan fasos Untuk juga ada jalan. Pak, kamu ke musola emang nggak pakai jalan? Langsung pakai jet? pakai sih, Bu. Hah? Bedanya apa fasos sama fungsi sosial? Kayaknya apa ya? Seno? Apa Seno? Izin menjawab Bu, kalau menurut saya fasos itu atau fasilitas umum seperti yang tadi dijelaskan oleh Gilang, seperti mungkin tempat untuk ibadah atau yang lainnya, kayak yaitu tempat untuk kepentingan sosial. Tapi kalau fungsi sosial tuh ya seperti juga yang dijelaskan oleh Ibu juga Bani tadi, misalkan itu rumah kita atau lahan kita, lalu dari rumah kita sampai ke batas sampai depan itu misalkan 3 meter, nah itu dibuat untuk fungsi sosial, misalkan seperti orang kalau ada yang mau parkir atau orang yang mau menitipkan sesuatu, nah mungkin seperti itu fungsi sosial, Bu. Oke, saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan Oroseno, cuman kurang pas, kurang tepat aja. Kalau fungsi sosial itu seluruh itu menikmati. Tapi kalau fasos, fasum, biasanya skupnya lebih kecil. Contoh, kamu di perumahan, kamu sendiri. Fasos, fasum. Yang fasilitas itu yang harus diperhatikan adalah pengguna yang, kalau saya yang nggak tinggal di situ, atau tidak lewat di situ kan nggak pakai. Misalnya musola. Musola itu kan hanya untuk warga di situ aja. Tidak untuk umum. Misalnya kamu tinggal di klaster, atau di perum yang dikasih fasilitasnya fasos atau kolam renang. Orang lain mungkin umum boleh masuk, boleh tidak. Asal izin atau bayar. Kalau fungsi seluruh yang menikmatin. Kalau fasos fasum itu kan kegunaan sesuatu tempat yang untuk dibangunnya itu untuk kepentingan warga sekitar. Dia tidak memikirkan kepentingan warga lain, enggak. Kalau fungsi sosial enggak. Beda. Dia lebih luas kalau fungsi sosial. Kalau fasum itu kan dalam hal kamu membangun, misalnya nih kamu beli, saya sebagai developer, kan yang dibangun cuma bisa 60%. Nah, kamu jual dengan harga yang begitu besarnya, kamu ngasih fasilitasnya apa? Musolanya bagus, ada kolam renangnya, jalannya 6 meter, enggak 3 meter. Karena apa? Ya untuk kepentingan kamu sebagai warga yang menempati di situ supaya mendapatkan kenyamanan dengan kamu beli harga mahal. Orang yang lewat harus nggak mikirin saya bilang itu musolanya jelek atau enggak, yang dia pikirin puguh, supaya puguh nyaman tinggal di situ. Pulang udah dibukain satpam, masuk rumah tinggal mencet. Gimana caranya nyaman kamu ke dalam rumah itu. Itu fasos namanya fasum. Kalau fungsi sosial enggak, dia meliputi seluruh warga negara Indonesia yang bisa melewati di situ. Lebih luas kalau fungsi sosial. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? 30 menit. Dan saya ingat di sini dalam hal cabut-mencabut apa yang diatur oleh undang-undang apa segala macamnya, betul mengikuti aturan apapun yang dilakukan pencabutan atas apa yang sudah diatur di dalam suatu perjanjian, itu tidak dengan mudahnya main cabut. Karena pemerintah juga tidak se-ekstrim itu pada prakteknya. Pasti ada persyaratannya.
Kenapa dia akhirnya? Tapi itu kan akan dilihat dulu. Target tidak tercapai karena apa? Apakah karena memang keadaan jangkauan manusia, force major misalnya, selama setahun hujan melulu, jadi nggak ada hasilnya. Nggak mungkin itu dicabut. Kamu harus tahu ada hal-hal yang memang di situ diperjanjikan tidak sesuai keadaan alam yang ada. Kamu punya apapun terhadap tanah-tanah yang kamu miliki, semua pasti punya riwayat tanah. Kamu nggak bisa bilang bahwa itu tanah hak ulayat. Kan kamu belajar yang dimiliki dari sekitarnya yang sudah dikuasai secara adat. Siapa yang punya? Nah, contoh sekarang daerah istimewa yang diberi di situ itu menjadi kepemilikannya raja. Kita sebagai warga Jogja nih hanya bisa milik hak. SBY mau menjadikan itu menjadi di bawah kekuasaan pemerintah, tidak daerah istimewa. Karena kalau daerah istimewa walaupun dia RI 1. Karena itu harus persetujuan dulu. Main kasih aja sesuai maunya pemerintah, nggak bisa begitu. Yang akhirnya sekarang tetap daerah istimewa. Sekarang warga negara warga di situ boleh menempati kasih hak pakai. Sekarang sudah boleh. Kalau kamu lihat yang namanya mall apa ya? Mall yang dekat mall Mario itu namanya. Aduh, apa sih kayak yang gue ke situ ya? Mall apa ya namanya itu ya? Sekarang itu sudah dibeli menjadi miliknya raja yang punya. Udah bukan pemerintah. Artinya di sana boleh dirubah apa yang sudah menurut mereka punya masyarakat hukum adat di situ dengan hak ulayat yang dulu jadi boleh, tapi tidak serta-merta diambil negara, itu perlu proses semuanya. Ini dalam praktek saya jalani ya, kayak tanah-tanah misalnya kamu Bu, kalau misalnya tanah kita misalnya, kok mau digusur tanah kita ini padahal kita sudah kuasai dari 40 tahun yang lalu, asalnya dari hak menyetujui, oh nggak semudah itu dia ambil. Lihat asal tanahnya itu dari mana. Boleh nggak diambil oleh negara untuk dibangun demi kemakmuran dan demi dari daerah tersebut. Itu persetujuan dari warga juga yang punya tanah. Dengan bayar ganti kerugian, dengan ini dan itu banyak. Untuk menggusur tanah orang, untuk apa segala macam itu nggak mudah. Lah Bu, tapi kok gampang? Saya lihat di misalnya kompleks tentara misalnya, yang di sini Bu digusur Bu. Keuangan, pajak terutama. Seluruh departemen setahu saya yang nggak bisa dijual rumah kompleksnya itu hanya departemen keuangan, terutama pajak. Nggak bisa. Cuman bisa make. Jadi walaupun kamu perbaiki, kamu renovasi, judulnya kamu harus keluar. Tapi karena orang sudah memiliki bertahun-tahun dan aturan oleh menterinya tidak jelas, orang itu merasa memiliki, ngusir susah. Itu karena aturan dari atas yang tidak jelas. Tapi dia tidak mau menjual.
Tapi untuk ngusir tuh orang, aturan nggak ada. Yang terjadi SK-nya untuk boleh dijual. Kalau Departemen Keuangan sampai saat ini belum, terutama pajak. Sesuai jangka waktu pihak terkait. Tapi kalau untuk orang-orang lama kadang-kadang diusir juga susah, makanya ada sampai sini ada pertanyaan? Sekarang kalau kamu simpulkan, kalau dari sebagian yang kamu baca dari Undang-Undang Cipta Kerja, menguntungkan buat kita atau merugikan ya? Secara global aja kamu, buat kamu untung atau rugi? Untung apa rugi? Kita sebagai warga negara Indonesia diuntungkan atau dirugikan? Atau menjadi lebih baik kesimpulannya? Ada yang bisa jawab? Ayo, udah mau. Ada yang bisa jawab? Izin mencoba menjawab. Silakan. Kalau menurut saya memandangnya dari dua sisi, Bu. Ada yang menguntungkan dan juga yang merugikan, Bu. Seperti tadi saya ada baca mengenai bank tanah itu. Tentang bank tanah itu sebenarnya pada intinya adalah menyediakan atau menjamin tanah untuk masyarakat. Namun di lain sisi juga hak dari bank tanah ini kan hak pengelolaan yang dibebankan kepada bank tanah tersebut. Jadi kalau sewaktu-waktu juga bisa dipakai oleh lembaga bank tanah itu sendiri atau mungkin diambil kembali. Jadi menurut saya juga ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya, dan juga mungkin akan menimbulkan kebingungan juga seperti itu. Tapi yang tidak merugikan, yang merugikannya, menurut kamu kerugian itu adanya di mana? Rugi. Ya. Sebentar, Bu. Andisa Awali mana? Saya Bu, silakan. Kalau dari beberapa undang-undang yang saya baca, Bu, di situ juga ada beberapa pasal yang disisipkan, Bu. Contohnya pasal 19A sampai pasal 19C. Secara keseluruhan yang saya baca, di situ untuk perizinan tanah yang mau dibangun untuk kepentingan umum yang kurang dari 5 hektar, itu perizinannya tuh dipermudah gitu, Bu. Jadi nggak perlu persyaratan yang lebih ribet kayak persyaratan tentang dampak lingkungan, persyaratan tentang dekat kawasan hutan, persyaratan dekat kawasan pertambangan gitu. Kalau menurut saya dari beberapa pasal yang saya baca, yang tadi contohnya Bu, di situ untuk merugikan atau tidak merugikan sih menurut saya tidak langsung untuk ke saya atau masyarakat gitu. Tapi dampaknya Bu, semisal pemerintah akan membangun sesuatu bangunan yang untuk kepentingan umum, tapi tanpa melihat dampak lingkungan, itu menurut saya juga merugikan Bu, walaupun nggak langsung ke kita. Itu sih Bu dari saya Bu. Terima kasih Bu. Ya, betul. Nah, apa yang disampaikan oleh Andisa sependapat dengan yang namanya bangunan, kalau misalnya maupun diperluas tetapi dipermudah untuk syarat-syaratnya, mau jadi apa tempat kita ini? Nanti kalau misalnya dipermudah amdalnya, dipermudah ini, akhirnya lingkungan wilayah situ udah nggak benar. Yang aturan airnya bagus, yang aturan fungsi sosialnya kita dapat semua,
akhirnya bermasalah dengan kemudahan menggunakan tanah-tanah itu. Kita yang dirugikan sebagai warga negara yang ada sebelumnya. Itu yang saya juga nggak setuju sependapat dengan Andisa. Nah, tapi di kita, karena ini kan contohnya gini, kalau undang-undang itu keluar, apapun terkait, departemen terkait dalam hal ini misalnya agraria, terus departemen lain, misalnya Pemda atau segala macamnya, kan mereka punya aturan sendiri. Seperti Departemen Keuangan dalam hal menerapkan pajak. Sekalipun ada undang-undang yang mengatur, tapi kan ada PP dari Menteri Keuangan atau dari dirjennya, ada kebijakan untuk meringankan dari undang-undang ini sendiri. Betul apa enggak? Betul? Benar, Bu. Betul nggak kira-kira? Iya, benar. Dan bahkan ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KPP-nya. Walaupun undang-undang itu tidak menyalahi aturan, dia pasti tersendiri. Nah, cuman kan kalau di Indonesia ini yang penting demo dulu nih. Yang penting ribut dulu. Ya, sementara ini belum disusun maksimal gitu loh maksud saya, walaupun sudah diundangkan, kita belum merasakan kok positif negatifnya. Memang ada negatifnya, kalau saya yang lebih tidak setuju hak milik itu buat orang asing. Karena kita akan kehilangan terima untuk hal itu. Akhirnya tergeserlah warga negara Indonesia. Nanti akhirnya ada pengelompokan tertentu. Oh, untuk di sini pergeser yang warga negara Indonesia asli. Nah, itu yang tidak diinginkan. Siapapun yang memiliki suatu aset luar negeri itu tidak mudah untuk memilikinya kembali. Ada si pemilik, misalnya pemilik yang beli, misalnya kamu nanti kalau udah kerja, belilah apartemen di Singapura, biar bisa tiap malam minggu weekend ke Singapura, nggak ke Jogja melulu, nggak ke Solo melulu, weekendnya ke Singapura. Nah, kamu beli itu apartemen di situ, terjadi resiko misalnya meninggal, itu nggak mudah. Beralih bisa mendapatkan ahli waris itu pun tidak mudah. Singapura tidak memberikan kemudahan begitu saja. Kamu silahkan kalau untuk warga negara Indonesia. Tapi untuk warga negara asing, nggak semudah itu juga dia membalik. Kalaupun ada undang-undang ini, pasti ada persyaratan lain yang akan melibatkan, kan ada Departemen Agraria, ada ketentuan tersendiri. Nah, itu yang akan nanti ngerucut atau enggak. Gitu. Karena pengalaman saya dengan ada orang yang memiliki atau memiliki apartemen lah, biasa kalau di tempat asing sana, itu sulit nanti kalau untuk jatuh ke tangan anaknya atau bagaimana, itu tidak mudah. Dan saya udah memiliki 30 tahun, susah mau menjadi milik dia sebagai warga negara Indonesia, padahal yang punya dia. Ada pertanyaan lain? Untuk RPS ini cukup, saya rasa kamu membaca dengan seksama di rumah, nanti didalami. RPS depan itu lebih spesifik mengenai hak milik itu apa, hak guna bangunan apa. Nanti kalau kamu presentasi, apa yang kamu bicarakan dan apa keuntungan atau kerugian dari hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dan ketentuan mana? Coba kamu bahas di situ nanti. Ya, saya rasa untuk hari ini cukup. Saya minta presentasi kamu untuk lebih baik karena penilaian ini 30% karena kamu ini lagi PJJ begini. Kamu, karena yang untuk kelompok ini kan udah pasti tadi kelompok 2. Kelompok berapa tadi saya bilang? Kelompok lain juga bisa menjadi lebih baik karena nilai itu tercakup untuk semua. Oke, saya rasa cukup. Mungkin nggak ada pertanyaan. Kamu bingung, silakan WA saya atau mau japri saya juga boleh. Karena waktu kita juga sempit. Besok kita ketemu di RPS 5. Ingat, RPS 6 pagi kamu dimulai dengan kuis. Setelah kuis selesai,
45 menit kita lanjut dengan presentasi. Oke? Baik, kalau gitu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.